kali ini kita akan bahas prediksi keuangan di 17 Juli sampai 23 Juli ya teman-teman ya. Kita mulai di Aries. Keuangan Aries, kamu akan mendapatkan peluang tak terduga dalam hal penghasilan tambahan, tapi jangan buru-buru ambil keputusan sebelum menghitung resikonya. Untuk kabar baik ya untuk Aries, sebenarnya di sini kamu akan mendapatkan peluang. Tapi ada beberapa Aries yang dimana nggak seberuntung Aries yang mendapatkan peluang. Jadi begini teman-teman, ada yang mendapatkan peluang tapi tidak ada modal. Tapi ada yang mendapatkan modal tapi dia tidak bisa mengembangkan usahanya, begitu teman-teman. Di sini sih sama-sama jika mendapatkan kesempatan seperti itu, coba kalian pertimbangkan betul-betul usaha apa yang akan kalian jalankan. Jika kalian beruntung yang mempunyai modal, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan investasi ya. Tapi kalau kalian yang mempunyai peluang usaha, jangan sampai modal itu jangan sampai modal usaha itu dari pinjaman ya, apalagi yang berbunga. Boleh sih meminjam tapi kayak bank atau apa, tapi itu pun harus kalian hitungkan resikonya ya teman-teman ya. Jangan sampai jangan sampai hasil usahanya itu tidak bisa kalian tutupi dengan pinjaman itu tadi. Jadi kayak baru mulai terus nggak tahu jalan ceritanya, terus nggak tahu main plusnya, terus kalian tiba-tiba buka aja gitu kan. Itu juga harus kalian pelajari, karena namanya membuka usaha itu tidak seperti menjalankan usaha yang sudah berjalan ya teman-teman ya. Itu nasihat keuangan untuk Aries ya. Lanjut kita ke Taurus ya teman-teman ya. Keuangan Taurus di 17 Juli sampai 23 Juli. Minggu ini cocok untuk mengatur ulang anggaran. Ada kemungkinan kamu tergoda belanja besar. Waduh, tapi tahan dulu agar keuangan tetap stabil ya. Di sini sih yang Bunda sarankan untuk Taurus ya. Hati-hati dengan belanja diskon ya. Belanja besar sih ini bisa jadi kalau kebutuhan nggak bisa dihindari, karena itu kan mungkin kebutuhan bulanan ya, jadi belanja besar. Tapi kalau memang itu bukan kebutuhan ya, jadi kayak keinginan aja, tahan dulu lah gitu, karena ini pertengahan bulan itu kalau perhitungan Bunda itu pacekli. Kecuali para Taurus yang gajinya di tanggal 30, wah ini hingga tetes terakhir. Gitu ya. Intinya kalau belanja itu masih berkisar kebutuhan ya, mau nggak mau, tapi kalau masih berdasarkan keinginan jangan berlebihan gitu ya Taurus ya. Tapi di sini keuangan Taurus Bunda lihat cukup bagus ya, tidak minus gitu, tidak minus walaupun sudah di akhir akhir masa gajian gitu ya. Lanjut kita ke Gemini ya teman-teman ya. Keuangan Gemini di tanggal 17 Juli sampai 23 Juli. Ada potensi pemasukan dari usaha sampingan. Wow. Tapi hindari berutang atau meminjamkan uang dalam jumlah besar. Di sini sih keuangan Gemini yang Bunda lihat sebenarnya cukup bagus dan cukup stabil, tapi masih belum bisa tergoncang pengeluaran yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi para Gemini hati-hati, belum dibilang stabil enggak juga, anggapan pondasi rumah itu masih mudah keropos gitu ya, belum kuat bener gitu ya para Gemini. Kalau dibilang apakah ada yang sudah keuangannya bagus Bunda? Ada, pastinya ada, tidak semua. Cuma yang kita bahas sekarang Gemini yang keuangannya itu belum stabil ya. Dibilang stabil tapi masih mudah goyah gitu. Di sini sih akan ada pemasukan dari usaha sampingan. Semoga ya, semoga semua makhluk berbahagia mendapatkan kebahagiaan dari berita baik untuk segi finansial dan juga usaha yang baru.
tapi hindari berhutang dan meminjamkan uang. Nah, memang sih kalau memang baru mulai mulai stabil tuh nggak bisa digoyah dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian benar-benar harus harus perhitungan dari segi membayar dan meminjamkan. Begitu. Gitu ya Gemini ya, tapi bagus aja. Dibilang ya, bagus kok, nggak minus juga gitu. Lanjut kita ke Cancer ya teman-teman ya. Untuk Cancer, keuangan yang baik untuk menabung atau memulai investasi kecil. Hati-hati dengan pengeluaran impulsif dan di pertengahan minggu. Nah, di sini sih balik lagi, pengeluaran jika itu kebutuhan tidak bisa dihindarkan ya teman-teman ya, tapi kalau pengeluaran yang bisa dipending atau yang bisa digeser-geser ya harus bijaksana ya. Di sini sih kalau dibilang baik untuk menabung atau mulai investasi kecil ya. Kalau investasi kecil dan menabung itu sebenarnya dibilang wajib harus karena apa, itu bisa membantu banget di suatu saat nanti jika kita benar-benar butuh duit gitu ya, atau ada beberapa momen yang kita memang harus mengeluarkan uang itu gitu. Contohnya ya kayak momen hari raya, kayak momen saat kita sakit gak bisa kerja, nah itu bisa dikeluarkan teman-teman ya. Nah ini adalah momen yang tepat untuk Cancer itu untuk menyisihkan sedikit uangnya. Berarti di sini Bunda lihat juga bagus secara finansial, ada rezeki ya di situ. Hati-hati dengan pengeluaran yang pengeluaran impulsif ya di pertengahan minggu, begitu pesannya ya. Pengeluaran impulsif tetap ya kalau harus memang dibutuhkan ya, mau gimana lagi, apalagi seperti obat gitu-gitu nggak bisa dihindarkan lagi ya, itu memang harus terbeli gitu. Lanjut kita ke Leo ya. Leo, keuangan Leo, beberapa tagihan atau hutang lama bisa muncul kembali. Pastikan kamu cek ulang semua kewajiban finansial, yaitu itu mah sudah biasa, bukan Leo aja. Kayaknya itu bukan Leo aja ya temannya, itu hampir semua bintang punya kewajiban. Kalau untuk pesan semestanya, kalau pesan semestanya lebih baik sih memang kalau semuanya ada tagihan yang datang, dicek lagi, dicek ulang lagi supaya supaya tidak ada lagi tagihan yang belum terbayar, apalagi untuk memanage keuangan supaya apa ya, sampai di gajian lagi gitu ya teman-teman ya. Itu pesan keuangan untuk Leo ya. Lanjut kita ke Virgo ya teman-teman. Virgo, pesan keuangannya, kamu sedang cermat dalam hal keuangan dan itu membawa hasil yang baik. Tapi jangan terlalu pelit pada diri sendiri. Boleh sesekali memberi reward. Di sini untuk Virgo ya. Untuk Virgo sebenarnya bagus juga, ya. Bagus juga dalam artian di sini kamu bisa memprediksi atau kamu sudah mulai tahu peka ya. Oh, harusnya aku seperti ini dari segi keuangan. Oh, aku harusnya begini dari segi keuangan. Tapi itu tadi diingatkan jangan terlalu pelit kepada diri sendiri. Memang sih ya, kadang kalau kita ingat susahnya cari duit itu membuat kita itu langsung berhati-hati sudah dalam mengeluarkan atau membelanjakan uang itu. Tapi sesekali bolehlah selama itu harganya masih terjangkau. Begitu teman-teman pesan keuangan untuk minggu ini di 17 Juli sampai 23 Juli. Lanjut kita ke part 2. See you next time. Bye-bye. Semoga semua makhluk berbahagia.